Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marcella Nasution, NPM 1705160034, kelas 7B Manajemen Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebangkrutan. Kegagalan keuangan perusahaan adalah ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan. Dan menurut Toto 2011 adalah bankruptcy adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Nah, kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenal lebih dini kalau laporan keuangannya dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Nah, di sini ada 3 faktor yang menyebabkan kebangkrutan. Yang pertama, suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya karena perusahaan menghadapi semi insolvent. Yang kedua, apabila nilai aset perusahaan lebih kecil daripada nilai hutang perusahaan,
karena menghadapi legally enforced. Adapun yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan secara umum menurut Reni. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dalam bidang ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi uang dalam hubungannya dengan pedagang luar negeri. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini, pengaruh faktor sosial terhadap kebangkrutan lebih pada perubahan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, faktor teknologi. Nah, ini menggunakan teknologi informasi bisa menyebabkan biaya yang harus ditanggung perusahaan menjadi tinggi. Yang keempat, faktor pemerintah. Pemerintah yang mempunyai kebijakan terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri. Yang kelima, ada pelanggan. Suatu perusahaan wajib mengidentifikasikan sifat konsumen agar terhindar dari kehilangan konsumen. Yang keenam, ada faktor pemasok. Perusahaan dan pemasok haruslah bekerja sama dengan baik dikarenakan kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembeli. Yang ketujuh, ada faktor pesaing. Jika suatu produk pesaing lebih diterima oleh masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal ini akan mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan. Lalu ada indikator kebangkrutan. Yang pertama itu ada indikator lingkungan bisnis. Yang kedua ada indikator internal. Yang ketiga ada indikator komisannya. Nah, ini yang pertama, indikator lingkungan bisnis ini pertumbuhan ekonomi yang rendah bisa jadi indikator yang penting pada lemahnya peluang bisnis. Yang kedua, indikator internal ini jika manajemen tidak bisa melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisis apapun yang dipakai. Yang ketiga, indikator kombinasi. Sekian dari presentasi saya. Bila banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga dengan video ini banyak manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.